In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan senantiasa dianugerahi kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan menjadikan Mazmur tanggapan hari ini dari Mazmur 89 sebagai doa kita. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Sakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Ia akan mengunjungi kita laksana surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kidung yang kita baca pada hari ini dari Injil Lukas merupakan kidung Bapa Sakaria, suami Elisabet, dan ayah dari Yohanes Pembaptis. Kidung ini disebut kidung Benediktus, kidung berkat. Bapa Sakaria memberikan nubuat tentang perutusan bagi anak yang dikandung dan dilahirkan oleh Elisabet, istrinya, secara ajaib. Kidung Benediktus ini selalu didaraskan dalam ibadah pagi, dalam laudes, disebut sebagai kidung Benediktus. Saya bisa merasakan suasana Bapa Sakaria setelah 9 bulan mengalami kebisuan, tidak bisa berbicara, dan kemudian terlepas seluruh ikatan lidahnya saat kelahiran anaknya, yakni Yohanes Pembaptis. Kidung diluapkan dengan penuh sukacita, bukan sekadar ungkapan hati karena sukacita terbebas dari belenggu kebisuan, melainkan menjadi kidung berkat. Kidung berkat bagi anaknya, kidung berkat bagi umat manusia, karena peranan anaknya, Yohanes Pembaptis, yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yang membuat siapapun yang mengandalkan kekuatan Tuhan dibebaskan dari belenggu maut, yang meringkuk dalam kegelapan dan kuasa maut dibebaskan. Bahkan yang dibelenggu oleh kuasa dosa dilepaskan karena belas kasih dan kerahiman Allah. Suasana sukacita setelah sekian lama tidak bisa berbicara dan diungkapkan melalui kidung Benediktus indah. Tadi saya katakan, saya bisa merasakan suasana itu. Saya pribadi pernah mengalami saat-saat ketika tidak bisa berkata-kata, ketika tidak bisa berbicara, ketika pada suatu ketika saya mengalami berkat khusus berupa tumor pita suara. Ada tumor pada pita suara ini yang menghalangi produk suara, sehingga saya tidak bisa berbicara dengan baik, bahkan tidak bisa mengucapkan, mengeluarkan kata-kata. Tentu suatu penderitaan yang saya terima dengan penuh syukur ketika saya tidak bisa berbicara, ketika saya kehilangan kata-kata. Sebagai seorang imam dengan modal lidah, mulut, kata-kata untuk mempersembahkan liturgi Ekaristi, mewartakan sabda Tuhan, tetapi semua itu tiba-tiba hilang. Pada waktu itu saya sedang mempersembahkan perayaan Ekaristi di Kapel Ignatius Unika Sugio Pranoto. Saya belum menjadi bagian Unika pada waktu itu, masih sebagai romo tamu yang diundang untuk suatu misa yang disebut Misa Cap Gomek waktu itu. Dan kemudian di tengah-tengah misa itu tiba-tiba suara saya makin lemah dan tidak bisa bicara. Dari kapel saya langsung menuju ke rumah sakit Elisabet Semarang, masih pakai jubah, saya setir sendiri, saya parkir, saya ke UGD, dan ketika ditanya para perawat, Romo mau besuk siapa, mau mendoakan siapa, saya katakan melalui tulisan bahwa saya ingin periksa. Saya menulis karena saya tidak bisa berbicara. Kemudian saya diperiksa, setelah 1 minggu ditemukanlah sumber penyebab penyakit itu. Ternyata ada tumor pita suara di pita suara saya. Dan itu yang menyebabkan mengapa nafas saya menjadi pendek, suara saya menjadi hilang. Syukur kepada Allah
Dr. Wiratno pada waktu itu dengan segala kerendahan hati namun semangat iman, harapan, dan kasih meskipun berbeda agama. Beliau seorang muslimin, saya seorang pastor, tapi beliau percaya kalau Romo percaya kepada Kristus, Kristus akan memberikan mujizat. Saya siap untuk melayani Romo di dalam operasi ini. Dan waktu itu saya tuliskan kalimat, saya siap. Dalam nama Yesus, dokter bisa menyembuhkan saya. Tuhan memakai dokter untuk memulihkan saya seperti sedia kala. Dan begitulah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, operasi dijalankan dan luar biasa dengan segala pro kontra yang pada waktu itu saya alami dari para sahabat agar saya tidak menjalani operasi karena resikonya terlalu berat dan tinggi. Namun Tuhan bekerja melalui Dr. Wiratno dan saya disembuhkan, pulih seperti sedia kala, bisa berbicara lagi seperti sekarang ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika itu pada ibadat pagi, saya mendaraskan Kidung Benediktus dari Bapak Sakarya ini. Saya bisa merasakan betapa sukacita dianugerahkan kepada Bapak Sakarya, kepada saya yang setelah sekian saat tidak bisa berbicara, lantas bisa memuji Allah dengan suara kita. Suatu rahmat yang mendatangkan berkat dan sukacita. Sukacita tidak hanya saya nikmati sendiri, berkat tidak hanya saya terima sendiri, tetapi juga berkat untuk umat dan untuk masyarakat. Melalui pewartaan iman, harapan, dan cinta, melalui pewartaan sabda, melalui pewartaan tentang persaudaraan, kerukunan, persahabatan dalam cinta kasih, bahwa Allah mengampuni, bahwa Allah mengasihi kita, apapun agama dan kepercayaan kita, menjadi isi pewartaan yang disampaikan secara leluasa melalui suara dan kata-kata saya. Itulah sebabnya Kidung Benediktus yang selalu kami daraskan setiap pagi juga memberi warna kehidupan saya. Semoga pengalaman yang sama dianugerahkan kepada panjenengan, meskipun panjenengan tidak mengalami nasib seperti Bapak Sakarya, nasib seperti yang saya alami. Saya yakin panjenengan pun dipanggil untuk mewartakan sukacita di dalam kehidupan ini. Kita menyambut perayaan Natal dan mewartakannya dengan bahagia, dengan gembira, dengan sukacita. Selamat menyambut Natal dengan penuh sukacita dalam semangat persaudaraan, karena kasih Kristuslah yang menggerakkan kita untuk persaudaraan itu. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah